Aku senang banget. Li Chun, dulu kamu sering mainin ini. Xiao Qiu, mau main? Aku ajarin. Hei, Xiao Qiu, aku juga mau belajar. Ajarin aku. Li Chun, kamu juga suka main biliar? Kapan kita main beberapa ronde? Oke. Ya udah, kenapa kita gak main sekarang aja? Permisi. Aku dan Xiao Qiu pengen belajar. Kenapa kalian gak main serius sekarang? Biar kami lihat, gimana? Aku gak apa-apa. Li Chuan, aku gak ganggu. Gak apa, aku juga mau lihat. Kamu? Ini pacar kamu? Oh. Aku Xiao Guan, rekan kerja Ani. Janet, arsitek lanskap. Halo, aku dari Chuan. Sebenarnya. Ayo mulai. Biar aku susun bolanya. Ayo mulai. Haha. Lagi ngapain sih? Beberapa hewan bersel satu gak bakal bereaksi tanpa stimulasi. Aku gak percaya dia gak cemburu. Gak kasihan lu pakein Xiao Guan kayak gini? Kamu terlalu mikirin orang lain. Kan tadi dia yang duluan? Wah, ganteng banget. Ayo, itu bola putih. Keren, ayo. Hahaha. Beneran jago. Wah, ganteng banget. Ganteng banget. Wah, ganteng banget. Hei hei hei. Hahaha. Iya. Wah hahaha oh ganteng banget. Kamu hebat. Sudah berapa lama main? Enggak, dulu main di klub. Level amatir. Oh, Main lagi satu ronde. lain kali aja. Aku ada urusan, harus keluar. Kamu lanjut main aja. Hei, tunggu aku. Gimana? Kemampuanku lebih dari cukup jadi gurumu. Kamu hebat. Selamat. Kak Xiao, hahaha. Bisa ajarin aku? Nggak masalah. Ayo, selesaikan. Oke, aku ajarin kamu gerakan dasar dulu. Hei, cerita. Ada apa? Hei, Xiao Qiu, Jiman. Lagi ngapain? Kenapa kamu bisa sampai memancing Li Chuan begitu? Dia marah. Ini namanya gagal total. Dengar ya. Biliar Li Chuan itu jago banget. Dia bahkan pernah juara di sekolah. Dia sengaja bilang gitu. Sengaja? Membuat seorang pria sengaja mengalah di depanmu. Mending bunuh dia aja. Hei, Xiao Qiu. Kamu nggak bisa memutarbalikkan fakta cuma karena suka sama dia. Tadi kamu sengaja tarik aku? Tentu. Nona Ye Jingwen. Bisakah kamu berhenti sengaja bikin gesekan? Di sini sudah cukup ribet. Kamu masih maksa dorong Xiao Guan ke Li Chuan. Mau apa sih? Mana bisa dibilang bikin gesekan? Aku cuma ngadain lomba bela diri untuk jodoh. Hei, belum pernah baca novel? Tanpa perjuangan? Atau berkelahi? Kita tidak bisa menunjukkan nilai kita. Xiao Qiu, kamu tidak bisa hanya duduk dan menonton. Kamu harus mengambil inisiatif. Lihat Li Chuan sekarang. Sudah kena tanpa alasan. Kamu harus menghiburnya. Kamu harus menunjukkan sisi lembutmu. Dan tunjukkan sepenuhnya.
Itu tidak benar. Aku tahu. Apa yang kamu katakan? Wang Lichuan dicium olehmu. Kamu minta aku menghiburnya, kan? Jadi aku menghiburnya. Apa yang dia katakan? Dia tidak bilang apa-apa. Dia bilang aku salah. Jelas, dia memanfaatkanmu. Dan bilang kamu salah. Aku rasa dia pasti senang di hatinya. Xiao Qiu, kamu hebat, kamu benar-benar hebat. Kemampuanmu jauh melebihi harapanku. Kamu benar-benar orang yang bisa melakukan hal besar. Ayo, serangan mendadak ini berhasil. Dan kita akan berusaha ke arah ini ke depannya. Ayo. Aku lupa beli anggur. Aku akan mentraktirnya minum saat main kartu dengan Jicheng besok. Hei Lu. Aku masih di Wenzhou. Fengquan Bei. Aku. Oh, kamu bisa belikan dulu untukku. Aku akan telepon sekarang. Oke. Hei Lu. Ya, aku sudah sebut ke mereka. Wah, Li Chuan. Skillmu masih sama seperti dulu. Kamu masih jago main setelah sekian lama. Janet bilang kamu kalah dari Xiao Guan hari ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak? Tapi Xiao Guan tidak bisa mengalahkanku. Dan Ji Chuan sama, aku tidak bisa mengalahkanmu. Jadi tidak masuk akal. Rasanya enak kalah. Ada apa ini? Kamu ngigau karena demam ya? Ini rumput lagi. Xiao Qiu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu minum lagi? Sumpah yang kamu ucapkan ke saya tidak dihitung lagi ya? Ini untuk Xiao Guan. Sumpah yang saya buat akan saya pegang teguh. Katakan yang sebenarnya. Ini yang saya katakan adalah yang sebenarnya. Lalu kamu, apakah kamu sudah mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu tadi sengaja kalahkan bola? Saya cuma ingin menuruti keinginanmu. Seharusnya kamu yang kasihan lalu menuruti keinginanmu. Apakah kamu kasihan Xiao Guan karena kekuatannya kurang? Atau kasihan saya karena tidak punya orang yang dikejar? Saya sudah mundur. Tidak perlu lagi bersaing dapatkan perhatianmu. Cinta mungkin bagaikan klub untukmu. Bisa masuk kapan kamu mau. Dan mundur kapan kamu mau, kan? Bagiku, cinta bagai dinding di dalam rumah. Selalu ada di sana, entah kamu melihatnya atau tidak. Kembalikan anggur saya. Tidak mau. Kembalikan. Xiao Qiu, berhenti minum. Kenapa? Xiao Qiu, lepaskan dia. Berhenti. Li Chuan, apakah kamu tidak apa-apa? Ada apa? Jangan pergi. Xiao Dong. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Dia sudah membulimu. Masuk dalam dulu. Kita bicara di sana. You bullied my sister. Kamu bahkan tidak mau lihat cermin untuk melihat dirimu sendiri. Kamu tidak pantas, kamu cacat dari tim yang jelek. Apa yang kamu katakan? Kak, kenapa kamu masih membantu biasa seperti ini? Saya tidak izinkan kamu berkata seperti itu tentang Li Chuan. Apakah kamu tahu siapa yang membayar biaya pengobatan ayah? Itu Li Chuan. Jika kamu mau memukul orang, bayar dulu biaya pengobatan sebelum kamu memukulnya. Saya yang akan bayar. Saya akan mengembalikannya. Xiao Du. Kamu baik-baik saja? Xie Xiaoqi, aku beritahu kamu, sebaiknya kamu jauhi Li Chuan. Jangan terlalu banyak bicara dengannya. Bawa Li Chuan ke rumah sakit sekarang. Ya, ambil di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, asalkan kamu mati. Ayo pergi. Cepat pergi. Pergi. Li Chun, Xie Xiaoqi, aku beritahu kamu. Jangan biarkan aku melihat ini lagi. Atau aku akan pecat kamu 100 kali. Ah, kakak.
Kakak. Apa ini? Hei, Xiao Dong. Lihat suplemen ini. Aku pikir ini bagus. Ini menutrisi darah dan ginjal. Dan meningkatkan kekebalan tubuh. Aku tidak mau meminumnya, tidak ada rasanya tanpa cabai. Ini untukmu. Aku kenal Wang Lichuan, kakak. Kamu bilang kamu membuat begitu banyak sup cinta. Dia bahkan tidak akan membiarkanmu masuk ke ruang perawatan. Aku tidak nyaman. Bukan Lichuan yang tidak membiarkanku masuk. Itu Janet. Sama saja. Aku mengejarnya. Aku pikir kakak Xiao adalah orang yang baik. Lihat betapa perhatiannya dia padamu. Hei, dengarkan aku. Setidaknya dia sehat. Tidak seperti Wang Lichuan yang masuk rumah sakit setelah beberapa pukulan. Hei, kamu anak nakal. Kamu sudah membuat Wang Lichuan seperti itu. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak semua orang seperti Lichuan. Yang tidak mengatakan apa-apa ketika kamu memukulnya. Aku beritahu kamu. Kamu tidak bisa sembrono seperti itu. Kamu dengar aku? Mengerti. Bukan hanya sup. Hei, kita juga bisa membuat bubur. Halo. Ayo kita pilih 2 buku tentang bubur. Pergi. Kamu dengar apa yang aku bilang? Aku mengerti. Cepat, cepat, cepat. Ingat, pergi. Cepat, cepat. Oke. Surat ini untukmu, Zhang. Hai Annie. Ini paketmu. Terima kasih. Ao Ying. Ini untukmu. Kamu masih ingat aku. Terima kasih. Hei, sudahkah Presiden Wang kembali? Kakakmu atau adikmu? Wang Lichuan. Kudengar dia sudah keluar dari rumah sakit. Seharusnya dia datang kerja hari ini. Ada apa? Kamu juga kangen dia seperti aku? Ya, dia punya beberapa naskah. Kantor pusat sedang buru-buru. Jadi aku menunggu balasannya. Kamu pantas dapat ini. Kakakmu menyakitinya. Dan dia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Ami, kamu dalam masalah besar kali ini. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun bekerja di sini. Kali ini bukan masalah kecil. Bukan main-main. Ini milikmu. Terima kasih. Tidak. Tidak ada yang tinggal di sini selama 4 tahun. Bukankah banyak debu? Aku menyewa tukang bersih paruh waktu untuk membersihkannya secara rutin. Xiaoqiu tidak pernah tinggal di sini. Secara hukum, rumah ini bukan lagi milikmu. Kamu sudah menandatangani prosedur pengalihan. Jika Xiaoqiu memintaku untuk menandatangani kapanpun, kamu bisa dituntut karena memasuki tanpa izin. Aku sudah memesan hotel. Tapi kurasa lebih nyaman tinggal di sini. Jika dia mau tinggal di sini, aku akan segera pindah. Tidak, kamu meminjamkannya 200.000 yuan. Dia membayar pokok dan bunga setiap bulan. Haha. Kamu istirahat dulu. Pekerja per jam akan datang jam 4. Aku ada janji dengan klien. Aku duluan ya. Hei, sudah lihat pemberitahuan penunjukan dari kantor pusat? Ya, sudah lihat. Wang Lichuan dicopot dari semua jabatannya di GMF. Dan tidak lagi menjabat sebagai direktur desain. Entah apa yang terjadi. Bukankah itu artinya dia tidak punya apa-apa? Bukan, dia adalah pemegang saham GMF. Dan GMF adalah bisnis keluarganya. Zhang Xiaohua cuma karyawannya saja. Akulah yang paling sial. Aku baru saja ditunjuk sebagai sekretaris Wang Lichuan kemarin. Kosong melompong. Lichuan datang. Dia tampan sekali. Sayanya tidak mirip suamiku.
Ya ampun. Lagi pula, aku tidak punya kesempatan. Kamu bisa. Kamu kan selalu ingin mengejarnya. Manfaatkan saat dia jatuh. Dan manfaatkan situasinya. Kami tunggu kamu jadi Nyonya Wang. Dan naikkan gaji kami. Hei, kau pikir aku tidak mau? Tapi aku sudah bertunangan. Ya ampun. Lihat. Oh, apakah ini berlian 3 karat legendaris itu? Benarkah? Cantik sekali. Indah sekali. Kakek. Kenapa ada waktu datang ke Shanghai? Kenapa aku ke Shanghai? Kamu seharusnya sangat tahu. Kebocoran gambar fase pertama Youth sudah diselidiki. Mau tahu siapa yang membocorkan rahasia? Wang Lichuan, kamu keterlaluan. Kamu tahu apa itu profesionalisme? Kamu tahu bahwa setelah hal ini diungkap ke publik, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di Eropa. Namun juga merek kita akan tercemar. Dan, apa pendapat Lisa? Bagaimana dengan kerja sama kita dengan keluarga Fang? Aku hanya tidak puas dengan rencana berusia 4 tahun itu. Jadi aku memaksa diriku untuk merancang yang lebih baik. Oke. Itu alasan yang bagus. Jadi kamu yang mengirim gambar rancangan ke media, kan? Aku sudah mengajarimu sejak kamu kecil. Untuk mencintai kehidupan, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Oh. Kamu. Jika kamu melihat email hari ini, kamu harus tahu bahwa kantor ini sudah bukan milikmu lagi. Aku sudah mencopot semua jabatanmu di perusahaan ini. Untukmu, besok kamu akan kembali ke Zurich bersamaku. Dan jelaskan ke Dewan Direksi. Kamu adalah ketua dewan. Lalu apa kalau aku adalah ketua dewan? Apakah perusahaan kita adalah bisnis keluarga? Masih ada begitu banyak pemegang saham. Bagaimana aku bisa jelaskan ke mereka? Aku sudah memenangkan tender ini. Aku tidak kehilangan apa-apa. Apakah menurutmu hanya kehilangan uang yang disebut kalah? Kamu sudah bersamaku selama ini. Kenapa kamu masih punya pemikiran yang begitu naif? Ah, kamu bukanlah anak nakal. Jika saudaramu Ji Chuan yang melakukan ini, itu tidak akan mengejutkan. Aku akan percaya itu. Tapi kenapa kamu melakukan hal yang keterlaluan seperti ini? Kenapa? Sejujurnya, kamu pikir aku tidak tahu apa-apa. Kamu cuma ingin datang ke Shanghai, kan? Kamu suka Shanghai. Jangan berbelit-belit. Kamu suka Shanghai. Kamu cuma ingin bersama wanita bernama Xie Xiaoqiu itu. Bukannya adiknya pernah memukulmu beberapa waktu lalu? Memukulmu? Kamu bahkan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu karena dia. Aku dengar orang ini juga sangat kasar padamu. Oh. Bagaimana perusahaan kita bisa mempekerjakan orang seperti ini? Kita begitu buta. Ini salah paham. Ini salah paham. Bahkan tinjunya menghantammu. Baiklah, aku mengaku. Aku datang ke Shanghai hanya untuk Xie Xiaoqiu. Oke. Sayangku. Kamu sudah melihat Xie Xiaoqiu. Kamu sudah ditinju. Pikiranmu puas, kan? Sudah waktunya pulang bersamaku. Tidak. Kamu cari mati. Aku ingin menghabiskan waktu sebentar. Aku ingin tahu apakah Xie Xiaoqiu baik-baik saja. Aku bisa pergi dengan tenang. Jika Xie Xiaoqiu adalah temanmu dulu, sekarang kamu bergantung di depannya.
Bukankah itu memengaruhi perasaannya? Bukankah kamu hanya mengganggunya tanpa alasan? Lepaskan dan menghilang. Ini cara terbaik menyelesaikan masalah. Kamu dengar aku? Aku ingin menunggu sebentar. Sampai mereka lupa. Setelah beberapa saat, Li Chuan. Kamu pikir kamu punya banyak waktu? Kakek. Aku hanya butuh waktu agar dia benar-benar move on. Aku kesini. Pertama, aku akan membawamu pulang. Kedua, untuk menghadiri pesta ulang tahun Lisa. Setelah pestanya, aku akan berangkat keesokan harinya. Tapi aku sungguh. Tapi tidak ada tapi lagi. Kenapa kamu seperti kakakmu? Kamu selalu tawar-menawar denganku tentang segalanya. Hei, aku selesai. Sudahlah. Kakek marah pagi ini dan mengeluarkan pemberitahuan untuk mencabut semua jabatanmu. Kamu lihat? Aku tidak lihat, dia sendiri yang bilang. Jadi kamu yang membocorkan informasinya. Kamu pintar. Kamu punya keberanian yang cukup. Biasanya kamu tampak berperilaku baik. Tapi keberanianmu lebih besar dari saudaramu. Kakek marah pagi ini. Tapi dia juga memarahi saya ketika melihat saya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang sudah saya diamkan untukmu? Terima kasih. Saya akan pergi mencari kakek. Kamu kembali. Cepat pergi. Jangan biarkan kakekku melihatmu. Hei, Xie Xiaoqiu, kamu sudah datang. Ada paket ekspresmu di dalam. Oh, terima kasih. Sama-sama. Ini adalah Xie Xiaoqiu. Tuan Zhang, kamu mencari saya? Ani sudah di sini. Masuk dan duduk. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini adalah kontrak penghentian kerja antara GMF denganmu. Saya sudah menandatanganinya. Kamu bisa tunjukkan ini ke Xiaoqiu. Baik, saya tidak terlalu mengerti. Apakah saya melakukan kesalahan lagi? Begini ini. Secara pribadi, saya merasa sangat menyesal untukmu. Dan saya juga tidak ingin hal ini terjadi. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh ketua. Dan saya tidak bisa mengubahnya. Ketua? Saya sama sekali tidak pernah menyinggung dia. Ketua adalah kakeknya Li Chuan. Dia tahu tentang insiden saudaramu. Dan dia sangat marah. Kamu tahu kan kesehatan Li Chuan selalu buruk? Sebagai seorang kakek, dia sangat mencintai cucunya. Kamu tidak khawatir? Saya sudah menghubungi Xiao Guan. Saya katakan kamu mengundurkan diri secara sukarela. Ani, kamu harus mengerti. Saudaramu memukul orang. Jika ini ditindaklanjuti dengan serius, hal ini akan dilaporkan ke polisi. Sudah bagus keluarga Wang tidak mengejarnya. Oh begitu, Ani. Hati-hati ya. Terima kasih.
Ada apa? Saya keluar dari kerja. Kembali ke Jiutong. Iya, Lalu lintasnya lancar. Keputusan yang bagus. Dah, Xiao Qiu. oke. Sekarang kamu memang tegas ya. Langsung putus tanpa ragu. Hei, kenapa murung? Mau kemana? Pulang. Pulang. Gambar saya mana? Saya nganggur. Gambar itu buat apa? Kamu cari bunga liar saja. Ini. Hei, Li Chuan. Li Chuan. Rencananya, Desain Teluk Fengkuan akan mulai lagi. Kamu akan sibuk lagi. desain keseluruhan akan ditangani Renie. Perencanaan iklan. Mau diberikan ke siapa? Kami sudah kontak 6 perusahaan. Saya lebih suka Huashi Advertising. Bagaimana dengan Jiutong? Jiutong bilang mereka habis banyak uang untuk merekrut Luan Dong. Bukankah dia perencana emas? Seharusnya tidak ada masalah profesional, kan? Ikut serta boleh saja. Kalau mau tenang sendiri, itu tidak bisa. Kamu juga perlu lihat apakah Cheng Xifang mau kan? Kami sudah bekerja sama dengan Jiutong bertahun-tahun. Xiao Guan juga teman lamamu. Tidak mau bantu dia? Karena dia mau. Dan sudah berusaha keras. Sebaiknya biarkan dia lakukan. Kenapa? Karena dia bos Xie Xiaoqiu. HMPH. Li Chuan. Kalau mau menyenangkan dia, langsung saja menyenangkan dia. Mengapa repot-repot begini? Dia sudah jadi pacarnya Xie Xiaoqiu. Lalu kamu, apa kamu? Aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Pokoknya, Xiao Guan orang baik. Dia baik ke Xiao Qiu. Aku juga harap Xiao Qiu punya pasangan yang baik. Aku akan lebih tenang saat pergi dari Shanghai. Feng Cheng akan kuberikan sepenuhnya ke Jiutong. Kalau mereka tidak berhasil atau rugi, aku akan ganti dari rekening pribadi. Wah, kamu dermawan sekali. Iya, Oke, aku kasih ide. Huashi Advertising perusahaan bagus. Tapi bukan perusahaan besar. Baru-baru ini lagi cari investor. Kenapa tidak begini? Kamu beli, lalu berikan ke Jiutong. Lalu gabung 2 perusahaan. Biar Xiao Guan jadi CEO. Dan kamu jadi ketua dewan. Kamu punya kualifikasi. Xiao Guan juga senang. Mungkin. Dan mungkin bisa dapat uang saku. hah, aku tidak bodoh sampai begitu. Aku juga. Oke, aku akan bodoh sekali. Aku cuma bercanda. Kamu serius? Kamu gila? Meskipun kamu mau keluarkan uang. Apa ayah setuju? Dia setuju? Ini uangku, bukan uangnya. Setuju atau tidak, apa bedanya? Kalau kamu punya uang sisa banyak. Gimana kalau begini? Aku lihat hotel di Miami baru-baru ini. Lumayan bagus. Ayo beli dan renovasi. Kamu bantu gambar 2 lukisan. Dan invest di situ. Oke. Tapi aku punya satu syarat. Kamu serahkan seluruh Teluk Fengkuan ke Jiutong. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi aku tidak tahu apakah Lin Xifeng akan keberatan. Menurutmu dia akan keberatan? Oh ya? Pesta ulang tahunnya minggu depan.
Kamu harus berpakaian rapi. Aku akan berpakaian rapi. Sendirian? Kalau kamu bercanda? Kita harus pergi bersama untuk menghadapinya. Demi Xie Xiaoqiu. Kamu tidak perlu mengorbankan penampilanmu. Oh ya, aku akan ke teater dengan kakekku sore ini. Tidak apa-apa, cuma jalan-jalan. Pak, Hai, Xiaoqiu. aku ingin memberitahumu. Aku sudah mengakhiri kontrak dengan GMF. Zhang Xiaohua sudah memberitahuku. Selamat datang kembali, penerjemah emasku. Maaf, karena aku sudah berhubungan dengan Nine Connect. Bagaimana ini bisa dianggap hubungan? Kita semua saudara di parit yang sama. Ah ya. Ikut aku. Ayo, ada apa? Ini kantor barumu. Aku sudah bantu pindahkan semua barangmu ke sini. Mari duduk. Coba posisi barunya. Bagaimana rasanya duduk? Bagaimana rasanya? Pemandangan di sini bagus sekali. Ngomong-ngomong, kura-kura ini hadiah untukmu. Kenapa kamu memberiku kura-kura? Lihat betapa kerasnya dia berusaha keluar. Tapi dia naik lalu jatuh. Naik lagi, jatuh lagi. Dia tidak bisa keluar. Bukankah dia mirip kamu? Terima kasih untuk gambaran cintaku yang begitu hidup. Karena kita sedang membahas hubungan. Aku mau bilang beberapa kata lagi. Xiaoqiu, kamu nggak kenal laki-laki. Kalau laki-laki beneran suka sama kamu, dia pasti bakal kasih tahu. Kalau dia nggak suka, selama dia punya nurani, dia juga bakal kasih tahu. Nanti pas umurmu segini, baru kamu ngerti. Semua orang sibuk, nggak perlu. Dan nggak ada waktu buat main-main perasaan. Xiaoqiu, jangan laki-laki rumit. Dunia cinta itu terlalu rumit. Laki-laki jauh lebih sederhana daripada cewek. Rika Gawang gak benci sama aku. Dia nggak bilang suka sama kamu kan? Tapi aku beda. Kalau aku suka, aku bakal bilang langsung. Dan aku bakal perlakukan kamu dengan tulus. Pak, aku mau tegaskan lagi posisiku. Kamu nggak perlu tegaskan posisi. Aku tahu. Aku tahu kamu selalu pertahankan posisimu. Tapi aku masih percaya posisi bisa berubah. Xiaoqiu, lihat aku. Kalau uang bukan ukuran kamu nilai laki-laki, aku lebih cocok buat kamu daripada Wang Lichuan. Xiaoqiu, aku lupa kasih tahu. Kamu naik jabatan. Ambil dan kerja keras. Lihat apa? Itu bos properti, Lisa Feng. Cantiknya lebih dari di koran. Iya. Katanya dia dokter. Kita ada bisnis sama dia. Pastinya. Kita bisnis bahan bangunan. Kalau nggak ada pengembang properti yang kerjasama, gimana kita cari makan? Tapi Lisa ini, dia nggak gampang diajak bicara. Mungkin cewek lebih gampang ngobrol sama cewek. Iya. Nah, itu tergantung kemampuanmu. Duduk. Hahaha. Bersulang. Bersulang, terima kasih, Tuan Fang. Hai, Fang. Halo. Izinkan saya perkenalkan. Ini tunangan saya, Emma. Haha. Dia seorang penerjemah bahasa Prancis. Halo, Tuan Fang. Halo, Emma. Kamu teman Xiao Guan? Aku teman sekelas lama Xiao Guan. Dan kami selalu berteman baik. Ya. Kamu juga kenal Xiao Guan, Presiden Fang. Agak. Kudengar kamu sangat pandai bahasa Prancis dan Jerman. Jumat depan,
Saya ada acara resepsi. Teman-teman dari Prancis dan Jerman akan datang. Bersediakah kamu dan Ding Wei hadir? Tentu saja, saya mau. Tentu saja, saya mau. Terima kasih, Tuan Fang. Sampai jumpa Jumat depan. Oke. Hei. Hahaha. Hehehe. Aku sudah kembali dengan sukses dari proyek di Wenzhou. Mana direktur masyarakat yang kamu jadi kepadaku? Mana? Bukankah sudah kubilang? Saya sudah menggabungkan Departemen PR ke Departemen Periklanan. Jadi direktur Departemen Periklanannya adalah Luan Gong. Dia sangat berpengalaman. Kamu malu bersaing dengannya, kan? Lagi pula, kamu punya tugas penting. Oke. Tidak masalah jadi direktur atau tidak. Aku tidak peduli. Kasih saja aku sesuatu yang praktis. Sudah saya beritahu Departemen Keuangan untuk naikkan gajimu. Aku tidak bercanda. Hehe, Baiklah, apa misi pentingnya? Jing Wen. Pengembangan Jiutong kita sudah mencapai momen paling kritis. Seluruh tim kita, khususnya butuh dukunganmu. Kenapa aku punya perasaan tidak enak? Ini seharusnya menjadi tugas yang sangat berbahaya dan sulit. Katakan padaku, bunker mana yang mau kamu suruh aku hancurkan? Bukankah Xiao Qiu baru saja kembali dari GMF? GMF? Bukan. Tidak. Tunggu, duduk dulu. Xiao Qiu sudah pergi. Bukankah di GMF tidak ada penerjemah? Tuan Wang berkata, suruh kamu pergi menggantikan Xiao Qiu. Wang yang mana? Itu tidak penting. Yang penting ini adalah penunjukan pribadi. Ingat, kemampuan kerjamu sudah diakui oleh mereka. Baiklah, karena mereka mengakui pekerjaanku. Aku bisa pergi. Tapi aku tetap mau dapat gaji dari sini juga. Kamu mau dapat gaji 2 kali untuk satu pekerjaan. Apakah kamu mau memberikannya? Tidak. Baiklah, kamu tetap harus memberikannya. Oke, aku akan memberikannya. Baik kan? Hanya 2 gaji kok. Aku akan memberikannya. Hah? Baru itu benar. Aku baru saja kembali ke Jiutong, bahkan belum sempat duduk. Pihak sekolah sudah memindahkanku kembali ke GMF. GMF juga tidak buruk kan? Apa yang enak dari bekerja sama dengan orang Warped? Bekerja sama dengan orang Warped memang tidak enak. Temperamen kalian berdua, banyak kesamaannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Jadi kamu harus sering ke GMF mengunjungiku. Dan makan siang bareng aku kalau kamu punya waktu luang. Juga, jangan biarkan aku menantang bos besar sendirian. Jangan khawatir, aku pasti akan datang melihat hasil kerjamu. Kamu yang terbaik. Yah, ini enak banget. Lao Pumingdang sudah mengeluarkan varian baru. Bagaimana pendapatmu tentang bihun goreng ini? Aku hampir kecanduan. Kalau orang Yunan makan bihun, sama seperti orang Chongqing makan cabai. Kita merasa tidak nyaman tanpanya. Lagi pula, harganya tidak mahal. Kita bisa sering datang ke sini. Xiao, aku ingat dulu kamu suka makan babat sapi. Yah, aku. Iya. Aku tahu itu Lichuan yang tidak mau memakannya. Banyak orang asing tidak makan jeroan hewan. Lihat ingatanku. Kamu tidak akan bertemu Lichuan setelah keluar dari GMF. Sulit bagimu, kan? Aduh. Mengakhiri cinta yang tidak ada hasilnya. Bukankah itu hal yang baik? Oke. Aku sangat berharap petir menyambar aku sekarang. Lalu aku bisa benar-benar kehilangan ingatan. Dan melupakan orang itu. Sebenarnya, aku punya solusi. Apa caranya? Dulu di mana kamu paling banyak menghabiskan waktu dengan Lichuan? Aku minta maaf sekali. Aku juga, kopi. Menurut nenekku, kamu pasti meninggalkan jiwamu di sana. Yang perlu kamu lakukan adalah kembali ke tempat itu dan duduk sebentar. Dan panggil jiwamu kembali. Kamu terlalu percaya tahayul. Ya, coba saja. Kalau tahayul bisa membawamu kembali ke kenyataan, maka tidak masalah kalau kamu percaya tahayul. Selain itu, sebenarnya itu bukan tahayul. Itu seharusnya dianggap sebagai sugesti psikologis. Kurasa aku belum disugesti secara psikologis. Kamu semakin misterius. Biar aku kasih contoh. Seperti ada jam berdetak di hatimu. Tik-tok tik-tik di hatimu seperti Wang Lichuan. Lalu
adalah mengeluarkan baterainya. Dan biarkan jam itu berhenti. Apa itu berhasil? Berhasil. Aku mencobanya saat Emma meninggalkanku. Di mana? Kamar mandi. Apakah kalian berdua sudah ada chemistry di kamar mandi? Iya. Ketika pertama kali kita bertemu, kita berdua masih mahasiswa baru. Aku yang menunjukkan jalan ke kamar mandi untuknya. Kami putus untuk terakhir kalinya di luar kamar mandi. Iya. Oke. Biarkan aku coba. Toko kopi itu tidak jauh dari jalan ini. Xiao Yu, aku benar-benar ingin pergi bersamamu sekarang. Tapi aku sudah janji bertemu dengan Laulu pukul 9. Kita akan dapat banyak uang nanti. Teluk Feng Kuan. Lihat. Maskotnya ada di sini. Untuk menarik rezeki. Senyum. Xiao Qiu. Ayo kita berusaha bersama ke depannya, ya? Iya. Ngomong-ngomong, makan apel ini. Aku sudah menciumnya. Kamu bisa langsung memakannya. Tunggu. Haha, makan saja. Iya. Apakah kamu tahu? Aku harus melupakanmu. Aku harap apa yang dikatakan Xiao Guan akan menjadi kenyataan. Lihat, itu dia. Aku tidak tahu nama lengkapnya. Julukannya CK. Tuan CK. Menurut kalian para cewek, dia benar-benar sangat tampan. Persis seperti model pria di iklan CK. Bukan cuma Jinny yang suka dia. Semua cewek di sini juga suka dia. Wang Lichun. Aku ingin mengajakmu nonton bioskop. Aku harap kamu bisa menerima kekuranganku. Ada apa denganmu? Keras kepala. Keras kepala banyak. Aku sudah nonton film itu. Selamat datang. Mau pesan apa, Nona? Latte besar. Latte besar. Oke, totalnya 28 yuan. Baik. Saya mau tanya, apakah pohon besi di sana sudah berbunga? Pakis sago. Masa bisa berbunga? Nona, sering ke sini? Tidak, dulu saya kerja di sini seperti kamu. Wah, senior. Oke, ini dia. Ini kopi Anda. Terima kasih. Sama-sama. Selamat menikmati.
Xiao Qiu. Kenapa kamu di sini? Baru dari sana. Bagus. Dengar-dengar Shangguan juga baik padamu. Iya. Li Chun. Saya di sini. Kebetulan ketemu. Kalian ngobrol. Saya duluan. Saya. Wah, bagus. Xiao Qiu menyuruhmu ke sini untuk memanggil arwah. Kamu malah bawa orang hidup kembali. Sangat efektif. Lain kali kamu harus temani saya beli lotre. Saya ingat ada buku bilang, ada dua tipe orang dalam cinta. Satu tipe lirik. Orang-orang ini, di antara banyaknya orang, hanya mengejar sosok ideal. Meski gagal berkali-kali, mereka takkan pernah menyerah. Tipe lainnya, saya naratif. Orang-orang ini seleranya lebih terbuka. Dia suka berbagai macam orang di kerumunan. Jadi kamu tipe apa? Saya lirik. Hei, siapa bilang? Itu salah paham. Saya lirik. Kalau saya, Kamu tipe demam. Begitu jatuh cinta, kamu akan membakar orang lain atau dirimu sendiri. Xiao Qiu. Ini bukan cinta. Ini obsesi. Bukan cinta. Kamu tahu? Di hatimu, kamu tidak anak. oke. Ganti topik. Aku akhirnya jadi mendalam. Oke, ganti topik. Aku tidak bilang begitu. Xiao Qiu berdiri di depan makam Li Chuan. Menaruh setangkai lili di samping nisan. Gerimis dan berangin. Dan daun-daun berguguran. Kita sedih sekali ya, Xiao Qiu. Xiao Qiu, kamu mau kasih iklan Teluk Fengkuan ke Jiutong? Belum diputuskan. Jadi apa hubungan perusahaan kita dengan Jiutong? Begini, ketuanya begitu. Perusahaan kita dulu punya departemen penerjemah dengan 4 penerjemah tetap. Tapi 4 tahun lalu, Ji Chuan ke Shanghai. Anggap departemen ini tidak perlu. Langsung hapus. Kita langsung alihdayakan bisnis ini. Kita alihdayakan ke perusahaan luar, yaitu Jiutong. Perusahaan ini adalah perusahaan penerjemah menengah. Reputasinya bagus di industri. Dan mereka sangat mendukung kita. Mereka selalu siap sedia. Tahun ini, bisnis kita terus bertambah. Jadi kita minta mereka kirim penerjemah untuk kerja di perusahaan kita. Penerjemah ini, Xie Xiao Qiu. Dia dulu Xie Xiao Qiu.
Bukannya kamu suruh dia balik ke Jiutong. Jadi mereka ganti dengan Ye Xingwen. Dia dari Jiutong juga. Ya. Jadi, perusahaan kami dan Jiutong. Kami punya pertukaran bisnis terjemahan. Ya. Karena kerja sama jangka panjang. Presiden Jiutong dan Jichuan punya hubungan pribadi yang baik. Tahun lalu, mereka juga mendirikan departemen iklan. Biasanya, kalau ada proyek di sini, kalau cocok untuk Jiutong, kami juga menerima. Saling menjaga. Perusahaan terjemahan bisa beriklan? Terpercaya. Ya. Mereka sudah bagus di beberapa proyek kecil. Mereka juga sangat perhatian ke Feng Xuan Bei. Mereka sudah bicara dengan Jichuan dan Lichuan. Tapi belum kami putuskan. Jadi, saya minta kamu buat janji dengan Xiao Guan. Saya ingin ketemu dia. Oke. Oke. Xiao Ye, prosedurmu sudah selesai. Direktur Chen, saya mau tahu di mana kantor saya. Di area kantor luar. Tapi sebagian besar waktu, kamu akan di kantor Pak Wang. Kamu ikut dia kemanapun dia pergi. Itu yang dilakukan sekretaris sebelumnya. Tapi saya penerjemah. Saya bukan sekretaris. Kalau suruh saya kerja sekretaris, mending suruh saya bikin kopi. Bagus omongannya. Menuang kopi itu tugasmu. Prajurit revolusi itu bata. Dimanapun dibutuhkan. Hai, tugasmu jadi Pak, asisten sekretaris presiden. Direktur, saya rasa Anda salah paham. Saya tidak salah paham. Sudah saya jelaskan ke Presiden Xiao Mu. Tugas utamamu terjemahan. Tapi bisa juga kerja sampingan lain. Sebagai prajurit revolusi. Dimanapun dibutuhkan. Saya harap kamu paham. Maaf, saya tidak bisa paham. Saya rasa perlu balik ke Jiutong untuk tanya. Ya, kamu tidak perlu bertanya. Bos Wang sudah bilang. Kalau ada keberatan dengan perjanjian ini, atau tidak setuju, kontrak dengan Jiutong akan dibatalkan. Oke. Saya tidak keberatan. Bagus. Sini. Ini kartu identitasmu. Sophie. Sophie, kan? Mulai sekarang, Sophie adalah nama Inggrismu. Pak Wang terbiasa memanggil semua sekretarisnya Sophie. Semoga kamu bisa terbiasa. Tidak peduli namamu apa. Selama kamu sekretarisnya, dia akan panggil Sophie. Oke. Oke, Sophie. Kamu bisa ke kantormu. Pergi. Cepat, cepat. Sophie. Belok kiri. Sophie. Sini. Sophie, Ini nama Inggrismu untuk kerja. Di dunia ini, hanya ayahku yang bisa ganti namaku. Maaf, kamu ayahku? Hei, kamu sengaja cari masalah ya? Bikin susah aku. Ini untuk bantu kamu kenal bosmu lebih baik. Kurasa kamu akan segera suruh aku pergi. Oh, kenapa? Karena kamu tidak mau tinggal di neraka. Oh. Kamu umur berapa sih? Masih hisap jari. Jijik banget. Kalau memang segitu bebasnya, pergi ambilkan aku kopi. Ambilkan aku secangkir kopi. Kamu tahu siapa bosmu? 1 gula, 2 susu, ya. Terima kasih. Aku tahu kau bicara cuma buat bikin aku marah. Kalau aku sudah marah, aku akan pecat kamu. Jadi kamu bisa pergi dari aku. Nah kan, HMPH. Iya, tapi bisakah kamu jangan marah? Bisa kan? Apa kamu punya pengendalian diri seperti itu, bos?
Silakan dinikmati. Hah? Kamu bahkan tidak mau mengucap terima kasih? Ah? Aku pakai biji kopi yang paling segar. Aku buatin untukmu pakai French press. Bos, aku tidak sanggup kalau kamu bicara seperti itu. Itu bikin aku terkejut dan tersanjung. Kamu bisa anggap ini sebagai latihan pengendalian diri. Saya harap kamu bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengendalian diri itu untuk bekerja untuk saya. Selamat datang di GMF. Ketua, silakan. Saya dengar bahwa Jiu Tongmu sangat tertarik dengan perencanaan iklan Teluk Fengkuan. Ya. Saya sudah bicara dengan kedua bos GMF, dan sudah menyampaikan ide saya kepada mereka, serta sudah melakukan riset pasar awal. Saya sudah mempelajari kebutuhan pelanggan, lingkungan sekitar, dan pesaing. Semua informasi sudah saya berikan kepada kedua bos, dan Tuan Zhang. Ya. Saya sudah membaca semua informasi tentangmu. Meskipun masih sedikit jauh dari syarat yang saya inginkan, tapi saya bisa melihat bahwa your team has made considerable efforts dan memiliki kualifikasi yang jelas. Ketua proyek kita adalah Tuan Lu Wandong yang dulu bekerja di Huaxi Advertising. Dia sudah bertanggung jawab untuk beberapa perusahaan dengan lebih dari 100 ribuan. Dia punya pengalaman dan koneksi yang luas. Hahaha, kamu sangat pintar. Tanpa orang ini, kamu tidak bisa bersaing di pasar. Ketua, Jiu Tong yakin bisa menangani proyek Fengkuan Bay dengan baik. Kami siap bersaing dengan perusahaan iklan lain. Saya bisa mempertimbangkan untuk memberikan proyek ini eksklusif padamu. Tapi ada syaratnya. Syarat. Saya dengar kamu punya cabang di Guangzhou. Iya. Oke. Kalau begitu, pindahkan Xie Xiaoqiu ke Guangzhou. Guangzhou dekat dengan rumahnya. Tidak, ketua, ini. Saya beri waktu untuk memikirkannya. Besok jam segini. Datang ke sini. Dan beritahu pilihanmu. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan ini. Kalau tidak bisa atau tidak melakukannya dengan baik, proyek Teluk Fengkuan tidak jadi. Dan mulai sekarang, Jiu Tongmu dan GMF kami, semua kerja sama dengan GMF putus. Kenapa begitu? Karena saya tidak mau Xie Xiaoqiu ada hubungannya dengan kami. Mengerti? Jadi, setelah pesta ulang tahun Lisa selesai, Li Chuan akan pulang bersama kami. Iya. Dia setuju. Li Chuan masih punya akal. Dia masih dengar kata saya. Kakek, saya yakin, selama Xiaoqiu masih di Shanghai, Li Chuan tidak akan mudah pulang bersama kami. Dia punya kemampuan. Kamu terlalu curiga. Kakek, kan tahu, kalau Li Chuan keras kepala, tidak ada yang bisa membujuknya. Betul juga. Kenapa mau ajak saya minum teh pagi hari ini? Kaki ayam. Coba kaki ayam kulit harimau ini. Terima kasih.
Enak tidak? Hang, Xiao Qiu. Apakah kamu suka Guangzhou? ya, ku dengar tempat itu bagus. Bukankah kita punya cabang di sana? Ya, apakah kamu ingin pergi? Aku tidak bisa berbicara Kanton. Dan banyak bisnis dari Hong Kong di sana. Jika aku jadi juru bahasa, aku pasti akan kesulitan. Ah? Kenapa kamu tidak makan? Oh, iya. Kamu. Apakah kamu malam ini ada waktu luang? Boleh aku membelikanmu secangkir kopi? Membelikanku secangkir kopi. Nona Ye. Nona Yeku yang manis. Kamu mengundangku minum kopi kan? Ya. Tapi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan beberapa etika dasar untuk kencan kita. Di bulan pertama kita berpacaran. Mengingat tekanan pekerjaanku, waktu dan ambisi karirku. Di hari kerja, kita hanya bisa berbicara 4 kali sehari. Untuk keadilan, kita harus saling menelepon 2 kali. 2 minggu pertama, setiap kencan harus dipesan 24 jam sebelumnya. Selama kencan, kamu tidak boleh terlambat atau pulang lebih awal. Aku yang akan membayar semua tagihan, membeli hadiah dan bunga untukmu, mengajakmu berlibur, dan kamu setidaknya menemaniku nonton pertandingan, memasak untukku secara langsung, dan memberiku kesempatan untuk kontak fisik. Oh tidak, Kita hanya menjaga kontak satu sama lain. Tidak ada kontak dengan orang tua atau teman satu sama lain. Sehingga ketika aku tidak ingin bersama kamu lagi, kamu tidak akan terlalu terluka. Jika setelah sebulan, kita tidak saling benci, kita bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan sifat asli kita masing-masing, dan sifat licik kita, dan menggunakan kemampuan sebenarnya untuk menjinakkan satu sama lain. haha, ini sangat merepotkan. Aku bantu kamu urusin. Atur waktunya. Kelihatan kamu agak bingung. Lupakan kalau ribet. Cuma karena kemarin, kamu buatin aku kopi. Aku ajak kamu balas budi. Jangan mikir aku suka. Aku nggak mau dengar suara hatimu patah. Ayah? Kakek, petugas sekolah datang. Ah, anak muda, bawa kabar baik? Ah, ketua, maaf harus bilang, Xie Xiaoqiu nggak suka Guangzhou. Ada sebut syarat tambahan? Kayak naik gaji atau promosi. Kalau dia nggak mau, aku nggak bisa paksa. Xie Xiaoqiu tulang punggung Jiutong. Walaupun aku bosnya, tapi harus hormat keinginannya. Presiden, aku lihat kamu aktif banget di Jichuan sama Lichuan. Kamu sangat aktif. Hampir yakinkan mereka berdua. Kukira kamu cukup mampu. Kalau urusan kecil aja nggak bisa, gimana mau urus hal besar? Ketua, kamu juga bilang ini cuma urusan kecil. Kenapa hukum kami untuk urusan kecil? Itu kecil buat kamu, tapi nggak buat aku. Aku tahu itu, Xiaqiu sama Lichuan udah putus total. Sekarang nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Terus kenapa Lichuan nggak pergi dari Shanghai? Ini, aku mana tahu?
Kamu punya perjanjian putus kontrak. Dengar, mulai hari ini, Jiutong nggak ada hubungan lagi sama GMF. Nggak, ketua. Kamu langgar kontrak. Ada masalah? Mau gugat? Biar saya jelaskan. Perjanjian ini ditandatangani oleh pengacara terbaik. Asal kamu perhatikan baik-baik, kamu akan tahu apa itu sempurna. Baik, ketua. Kamu bisa pergi sekarang. Baik.